lillah. Mana tepuk tangannya lagi dong? Biar lebih semangat lagi ayo. Yang di rumah juga tetap semangat ya belajar sama-sama biar nggak ngantuk nih. Di tema kita pagi hari ini penting banget buat penjagaan diri kita. Dengan tema yang luar biasa jika melakukan amalan ini bisa menangkal ilmu hitam dan gangguan jin. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau panggil lagi Ustadz Syam boleh? Siap. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin nih. Yeah. Kita kan udah ngelakuin doa ya, ngelakuin doa-doa perlindungan tadi seperti apa yang diajarkan guru-guru kita. Cuma yang namanya manusia nih, kalau misalnya nggak ada kayak bukti fisik, wah kayaknya mempan nih gitu ya kan. Wah kayaknya ada hasil nih. Kayaknya kita tuh belum tenang hati kita tuh. Tandanya apa nih kalau seandainya kiriman ke kita tuh gagal Ustadz Syam? Fadol, mohon izin silakan. Tabe guruku Habib Nabil Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ada yang reaksi? Ada yang berasa pundaknya Coba agak berat. itu Ustadz Syam tuh ibu tuh gosok-gosok tangan tuh. Leher belakangnya agak berat mungkin. Ada perasaan tiba-tiba pusing dengar ayat ini. Tiba-tiba pusing berarti mengantuk itu. Subhanallah. Ayat ini termasuk ayat ruqyah. Karena ayat ini berbicara tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mengajarkan kepada manusia tentang ilmu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam ilmu tersebut disalahgunakan dan sampailah di zaman ini di mana ilmu tersebut dijadikan ilmu sihir dan untuk mengganggu sesama manusia, menjahati sesama manusia. Nah pertanyaannya, ada nggak sih ciri-ciri kalau misalnya ada sihir yang gagal mengenai kita? Menurut seorang praktisi ilmu ruqyah ataupun praktisi ruqyah, para ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama yang menggeluti dunia ini, di antara yang dituliskan ciri-ciri ilmu sihir itu gagal masuk kepada sanak saudara kita ataupun keluarga kita, biasanya ditemukan di rumah itu ada bercak-bercak darah. Ada bercak darah, itu yang pertama. Yang kedua, ada di antara binatang-binatang kecil di rumah tuh. Misal tiba-tiba banyak kutu padahal sering dibersihin. Atau tiba-tiba banyak binatang-binatang kecil yang aneh padahal sering dibersihin tuh tempat itu. Nah itu tanda-tanda di mana bahwa sihirnya gagal masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang ketiga, adanya luapan air. Padahal nggak bocor nih mesin airnya, biasa aja. Tapi sudah diperiksa semuanya, kok meluap airnya gitu, subhanallah. Kemudian kadang-kadang ada tiba-tiba bunga di kamar mandi atau bunga-bunga kecil gitu, daunan di kamar mandi. Jadi itu yang dituliskan ulama-ulama praktisi ruqyah gitu. Jadi memang
ada beberapa ciri-ciri bahwa itu gagal. Yang jelas mau kita tahu itu gagal atau kita tidak tahu, harusnya setelah kita minta perlindungan kepada Allah harusnya kita tenang. Yakin? Yakin dong, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Doa kita diterima kalau kita berprasangka bahwa doa itu diterima. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam atas Mas Fadli. penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi sekarang, waktunya kita berikan kesempatan kembali buat jamaah di studio untuk bertanya-tanya langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Ayo Ibu. Wih, saya jadi inget yang ini Ibu. Sebentar ya, maaf Ibu, punten yang Mbak warna mudaan. Yang ini tadi nyari catatan udah ketemu kayaknya tuh catatannya tuh. Catatannya apa sih pertanyaannya? Coba bacain dong Bu. Ini udah ketemu Kenalin dulu catatan. namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia dari Majelis Taklim Al-Mufidah Lubung Bata, Lubung Bata. Tanjung Brebes. Tanjung Brebes, tepuk tangan. Ibu Sofia, pertanyaannya. Pertanyaannya ini untuk Ustadz Maulana. Wih, tahu aja yang ganteng baru potong rambut. Silakan Bu. Apakah benar ibu hamil lebih gampang dan lebih mudah terkena gangguan jin? Makanya ibu-ibu hamil kebanyakan pakai peniti, gunting atau bangle. Oh Bangle, ya saya tahu tuh Bangle. Bangle itu kalau dipencet bau Ustadz, itu kayak batang-batangan gitu ya Bu ya. Itu aja Ibu pertanyaan Ibu Sofia. Ya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ntar kalau lupa pertanyaannya apa tinggal baca. Coba dijawab itu gimana itu? Ibu-ibu tuh jadi pakai bangle, pakai segala macam. Mohon izin Izin penjelasannya. Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak ibu yang mewakili ibu hamil. Padahal ibu kayaknya nggak hamil-hamil sudah. Karena udah selesai. Udah selesai ya? Ya. Berbicara tentang ibu hamil. Ibu hamil itu sebenarnya dia berada dalam keadaan suci. Karena sudah tidak halangan lagi. Pada saat hamil tidak mungkin dihalangan. Karena lagi hamil. Makanya ibu hamil itu suci. Maka ada baiknya ibu hamil itu antara maghrib isya baca Quran. Sambil nunggu isya duduk. Saya amati almarhumah istri saya. Kalau hamil beliau itu di atas sejadah dari maghrib sampai isya. Jadi pas selama 9 bulan itu hatam Quran. Nah ada amalan-amalan yang paling bagus dilakukan oleh ibu hamil. Karena ibu hamil itu kenapa dia bisa rentan. Apa? Rentan. Iya rentan. Dikena ilmu hitam. Mudah dikena gangguan jin. Karena ibu hamil itu dalam keadaan lemah yang bertumpuk. Lemah. Lalu emosinya lagi nggak stabil. Apalagi kalau lagi ngidam. Betul tidak? Maka sebaiknya ibu hamil 1 sampai 4 bulan baca ya hayu ya qayyum 1 2 3. Ya hayu ya qayyum. Ayo sambil pegang dong. Ya. Oh hamil lagi Bu. 1 2 3. Iya hayu ya qayyum. Jadi dibawa pusat. Jangan di atasnya. Ini donat di sini. Di bawahnya ya hayu ya qayyum. Yang kuat yang menghidupkan. Kemudian ya musawwir. Di usia 4 bulan sampai 9 bulan. Ya musawwir. Yang membentuk sempurnakan. Paling bagus ibu hamil. Minta tolong kepada siapapun yang temenin ibu hamil. Senantiasa diingatkan untuk banyak berzikir. Ya jamaah. Paling bagus baca surah Al-Baqarah. Nah, 10 ayat. buat yang 5 menghamili, itu bacanya apa yang menghamilinya? Yang mengamilinya Biar anaknya ya dalam sempurna. artian bapaknya tolong temenin. Oh, temenin Atas aja. apa yang dia butuhkan,
Namanya menjadi suami siaga. Siap antar jaga. Wih, tepuk tangan Ustaz Maulana. Makasih banyak Ustaz, jazakallah khairan kasiran. 10 ayat, 5 ayat awal, kemudian ayat kursi, lalu ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yuk, yang mau nanya lagi boleh sekarang dari sebelah sini angkat tangannya. Wah, sebentar. Iya. Tapi bohong, yang ini Bu. Iya, Ibu. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ibu Sutiati dari Majelis Taklim Al-Mupidah Desa Luwung Bata, Tanjung Brebes. Tepuk tangan dong. Ini. Iya Bu. Tanya dong Habib. Habib boleh Ibu. Saya mau tanya, katanya kalau orang kalau jika orang punya ilmu hitam, katanya meninggalnya tuh agak susah. Oh, gitu. Lalu itu menghilangkannya tuh bagaimana caranya? Buat ngelepasin ilmu hitamnya supaya meninggalnya bisa gampang. Iya, gitu. gampang tuh gimana, iya. Oh. Ibu punya ilmu hitam? Enggak sih. Oh enggak sih ya, takutnya. Astagfirullahaladzim. Udah itu aja Ibu pertanyaannya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Nih yang punya ilmu hitam Ibu. Punya? Enggak, itu namanya mic hitam. Silakan Bib. Itu mic hitam bukan? Iya Ibu. mic hitam ini. Izin Ustaz Maulana. Ustaz Syam juga Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mewakili tadi Ibu Sugiyarti yang bertanya dan juga mungkin para pemirsa sekalian. Kalau kita bertanya tentang orang yang ilmu hitam belum tentu kita. Mungkin teman, tetangga atau pernah kita dengar. Tapi apakah benar orang yang punya ilmu hitam maka dia sulit dalam meninggal? Jadi begini, dalam dalil-dalil ya baik itu di dalam Quran maupun juga dalam hadis sahih dikatakan bahwa orang berbuat zolim apalagi tenggelam dalam kezoliman itu ketika akan meninggal disiksa luar biasa oleh malaikat. Gitu ya. Nah, sementara sihir itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, ibu-ibu sekalian dan para pemirsa, anak-anakku sekalian yang menonton. Di dalam Quran dikatakan salah satu misalnya di dalam surah Al-An'am ayat ke-93 kalau tidak salah kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara ya dan seandainya kamu itu melihat ya idzal zalimuna ya ketika orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil maut dalam keadaan sakratul maut ya wal malaikatu basitu aidihim malaikat itu berebutan untuk memukuli mereka ya akhriju anfusakum kalau bahasa kita ayo keluarin nyawamu gitu ya. Nah di dalam hadis yang menjelaskan tentang ayat ini satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, hadis yang sahih. Dikatakan ketika orang zalim itu akan meninggal, maka Allah mengirimkan malaikat yang berwajah hitam legam. Terus dia duduk dengan teman-temannya sampai seluas mata memandang. Kemudian orang itu ketakutan luar biasa. Dan ketakutannya itu kelihatan. Nah ini mungkin yang dikatakan orang itu susah mati itu karena dia didatangi sama malaikat itu dengan jumlah yang banyak. Lalu kemudian terakhir yang datang adalah malaikat maut. Kata malaikat maut itu, ya ayuh Tuhan nafsul khabithah. Wahai nafsu yang busuk, akhriji, keluarin sekarang nyawamu. Nah maka kemudian orang itu dicabut nyawanya dengan seolah-olah gerigi atau sisir dari besi yang dimasukkan ke kain wol. Robek semuanya, rusak semuanya. Nah itulah mungkin yang menyebabkan kok orang sihir guna-guna itu kok susah meninggalnya. Kenapa? Karena didatangi itu sama malaikat itu untuk menyiksa dia sebelum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang jahat Allah melindungi kita. Orang-orang jahat itu selalu ditampakkan dulu tuh Bib ya. Jadi sebelum meninggal jadi lebih ketakutan daripada mohon maaf orang-orang yang baik. Nah nih pelajaran buat kita, ayolah berubah dari sekarang nih. Mumpung masih ada waktu, masih punya umur, jadi orang baik biar meninggalnya juga baik ya Bu ya. Amin. Habib jazakallah khairan katsiran ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan lagi satu lagi dari sebelah kanan saya yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Wah ini dia Ibu di atas ya silakan Ibu. Iya maaf Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Magfiro dari Majelis Taklim Al-Mufidah, Luwung Bata, Tanjung Brebes. Oh, tepuk tangan dong. Iya, silakan Ibu. Mau tanya sama Pak Ustadz Sam. Oh, boleh. Siap, Tanya Ibu. dong Ustadz. Iya. Katanya daun bidara itu bisa untuk perlindungan agar kita tidak mudah terkena gangguan jin. Tapi tiba-tiba daun bidaranya itu kering dan mati. Apakah berarti jin itu sangat kuat? Waduh, Bu. Mau jawab, Bu? Jawa. Mau jawab. Ibunya kira mau Ibu jawab. Iya. Itu aja Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu pertanyaannya. Makasih Ibu udah dijawab. Silakan Ustaz Syam. Betul. Tapi guru Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub. Golongan kanan yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang golongan kiri, setelah Allah sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, Allah sebutkan golongan kanan yaitu orang-orang yang selamat fi sidrim makhdud, lalu Allah sebutkan tentang bidara tadi. Bidara ini salah satu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan ada pohon pisang yang buahnya itu bertangkai-tangkai, bersusun-susun. Kemudian Allah sebutkan tentang naungan dan juga air yang sangat banyak nanti yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi golongan yang selamat. Kita bahas tentang daun bidara yang ditanyakan oleh ibu tadi. Apakah jin itu begitu kuat sehingga membuat daun bidaranya mati, subhanallah, sampai kering daun bidaranya? Karena memang yang dipakai itu adalah daun bidara yang memang kita sudah siapkan sebelumnya. Kalau sudah dipetik Bu, insya Allah tidak menjadi kering itu. Kalaupun kering itu bukan karena kekuatan jinnya. Ambil aja daun bidara yang lainnya. Kami senantiasa mengalihkan pembicaraan tentang jin ini supaya kita tidak ditakut-takuti oleh jin. Supaya kita tidak merasa bahwa jin itu sangat kuat. Jangan sampai ada sedikit keanehan. Wah ini kuat sekali jinnya. Wah ini kuat sekali, ini harus begini. Justru kalau kita menuruti apa yang diinginkan oleh jin tersebut, justru itu bisa termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan apa yang ada. Paling bagus diajarkan itu bagaimana cara meruqyah dengan daun bidara. Daunnya dicampur dengan air hujan. Air hujan yang langsung turun dari langit. Jangan yang dari genteng, ya dikeluarin baskomnya, baru dikasih daun bidara tadi, baru dipakai untuk mandi. Itu yang paling itu bagus ya. Jadi daun bidaranya itu air hujan ditampung di luar, Betul, jangan dari daun pancoran, bidara. dikasih daun bidara. Betul. Berapa banyak tuh daun bidaranya? Terserah lah, 7 bebas. lembar. Angka Islam itu kan 7, bisa berapa lembar lagi, siap. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Ibu jelas Ibu ya. Makasih, tepuk tangan dong Ustaz Syam. Nah buat jamaah Islami Tinda yang di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan membacakan pertanyaan masuk dari jamaah yang di rumah. Siapa tahu pertanyaan Anda tetap di Islam itu indah. Jamaah!